Halo teman-teman semua, apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana sih para ahli IT mengkonsepkan suatu struktur kompleks sebuah basis data sebelum mereka benar-benar membangunnya? Teka-teki tersebut bisa terpecahkan dengan memanfaatkan diagram powerful yang disebut dengan Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan ERD. Jadi, apa sih itu ERD? Nah, ERD atau Entity Relationship Diagram atau ERD adalah alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan struktur dan hubungan antar entitas objek dalam suatu sistem basis data. ERD mempunyai banyak sekali kegunaan dalam pengembangan dan desain sistem basis data. Berikut merupakan beberapa kegunaan utama dari ERD. Yang pertama, pemodelan konsep bisnis, perancangan basis data, identifikasi entitas dan atribut, dan penyusunan struktur database. Dalam ERD terdapat 4 macam komponen penyusunnya, diantaranya adalah atribut, entitas, relationship atau hubungan, dan kardinalitas. Entitas itu apa sih? Jadi, entitas ini merupakan segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Entitas dapat berupa orang, tempat, kejadian, atau suatu objek yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian ada atribut. Atribut merupakan suatu karakteristik dari entitas atau relasi. Atribut merupakan suatu informasi yang dimiliki oleh suatu entitas atau relasi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas atau relasi tersebut. Atribut mempunyai nilai berupa data aktual atau informasi yang disimpan di dalamnya. Setiap entitas atau relasi dapat terdiri lebih dari satu atribut dengan hanya satu atribut kunci atau biasa disebut dengan kata foreign key. Entitas terbagi ke dalam 3 jenis, diantaranya entitas kuat, entitas lemah, dan entitas asosiatif. Entitas kuat merupakan entitas mandiri yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lain. Entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada keberadaan entitas lain. Sedangkan entitas asosiatif adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi. Bisa terjadi apabila yang pertama, relasi yang merekatkan dua entitas bersifat many to many. Yang kedua, biasanya berasal dari suatu relasi yang memiliki makna mandiri bagi pengguna. Terdapat beberapa jenis atribut, diantaranya yang pertama, atribut key, atribut untuk membedakan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Kemudian, atribut simple. Atribut simple adalah atribut yang bernilai tunggal, contohnya seperti nama, harga, status, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah atribut multivalue. Atribut multivalue adalah atribut yang mempunyai sekelompok nilai yang banyak. Misalnya seperti gelar, hobi, kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian ada atribut composite atau atribut yang masih dapat diuraikan kembali, seperti misalnya nama, alamat, waktu, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Selanjutnya adalah komponen hubungan atau relationship. Hubungan atau relasi merupakan suatu kondisi yang mengikat suatu entitas dengan entitas yang lain. Terdapat beberapa derajat hubungan di dalam ERD. Di antaranya, yang pertama, derajat 1 atau unary. Derajat 1 adalah relasi yang menghubungkan satu buah entitas. Kemudian derajat 2 atau binary adalah derajat relasi yang menghubungkan dua buah entitas. Selanjutnya adalah derajat 3 atau ternary adalah relasi yang menghubungkan 3 buah entitas. Selanjutnya komponen dari ERD adalah kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah entitas yang berelasi dengan entitas yang lainnya. Setiap relasi mempunyai informasi kardinalitas yang berbeda-beda. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas yang lain. Terdapat beberapa jenis kardinalitas, diantaranya yang pertama, one-to-one. One-to-one merupakan sebuah entitas di A yang terhubung dengan maksimal satu entitas di B, dan sebuah entitas di B terhubung dengan maksimal satu entitas di A. Kemudian, one-to-many.
One-to-many merupakan sebuah entitas di A yang terhubung dengan sejumlah entitas di B, sedangkan sebuah entitas di B hanya terhubung dengan maksimal satu entitas di A. Selanjutnya adalah many-to-one. Many-to-one merupakan sebuah entitas di A yang terhubung maksimal hanya dengan satu entitas di B, sedangkan sebuah entitas di B bisa terhubung dengan beberapa entitas di A. Dan yang terakhir adalah many-to-many. Many-to-many merupakan sebuah entitas di A yang terhubung dengan beberapa entitas di B. Begitupun sebaliknya, sebuah entitas di B terhubung dengan beberapa entitas di A. Bagaimana sih tahap pembuatan IRD? Nah, IRD ini mempunyai 5 tahapan untuk membuatnya. Yang pertama adalah menentukan entitas. Tahap kedua yaitu menentukan primary key pada setiap entitas. Kemudian tahap ketiga yaitu menentukan relasi antar entitas beserta dengan foreign key. Selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu menentukan derajat relasi atau kardinalitas setiap himpunan relasi. Tahap terakhir yaitu tahap kelima, menentukan atribut-atribut pelengkap. Nah, itulah penjelasan mengenai Entity Relationship Diagram atau IRD. Kami berharap penjelasan ini dapat membantu kalian semua dalam merancang dan memahami struktur database yang efektif untuk kebutuhan pribadi atau organisasi. Ingatlah bahwa IRD bukan hanya alat untuk dokumentasi, namun juga merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem yang berkelanjutan dan efisien. Sekian untuk penjelasan mengenai IRD ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share postingan ini ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.